Kalau awak ingin dan merasa masjid kau milik awak, Pak, pergi dulu nak ambil onda, nampak sampah tunggu dekat belah onda awak. Jenado dalam kiki awak, ndak mau ambil sampah, kau dapat dia apa? Gharim kan lainnya. Paham ya? Pahamnya, Pak? Lah ya. Kadang ada cara pikir macam itu, Pak. Padahal ndak pernah awak tu pahala tu. Ya, pahala lah terletak di depan awak. Tapi dek gara-gara lah tu ada yang menjaga, ada gharimnya. Tak leh mau ambil sampah dan lah nampak. Jangan gharim kau tak nampak dia bodoh. Ya, lalu nampak dan itu. Kita awak dulu nampak. Jadi walaupun kita sudah punya penjaga yang kita tunjuk, kalau merasa masjid kau milik awak, maka cailah pahala di masjid. Maka mencari pahala ndak ibadah solat aja dah. Banyak peluang kita untuk mendapatkan pahala di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita awali tausiah ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Pada malam ini kita kembali dapat mengimarahkan masjid. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, materi tausiah yang akan kita sampaikan manajemen masjid. Bahasa awak apa kan? Manajemen masjid. Sesuatu yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita terhadap masjid. Karena gambaran mahligai surga di dunia itu adalah masjid. Jadi orang yang qada datang ke masjid, mudah-mudahan seperti itu juga nanti dia berbondong-bondong masuk ke mahligai yang sudah Allah bangun di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas beberapa tugas kita terhadap masjid, perlu kita pahami terlebih dahulu, kalau awak tengok dari bentuk kata, kalau ada guru PDTA ya dalam masjid juga, mana tahu ada belajar ilmu nahu. Masjid itu kalau tengok dari bentuk katanya itu adalah isim makan. Isim makan, makan bahasa Arab. Tak sama je makan bahasa awak. Kalau makan bahasa Arab itu tempat. Jadi isim makan nama tempat. Kalau makan bahasa awak maisi pawit. Itu bedanya. Jadi ada je makan bahasa Arab itu. Ada zaman ada makan. Jadi tasrif 10 ya dalam ilmu nahwu itu. Kau yang tentu diambil, kalau salah mohon maaf aja. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa dipecah menjadi 10. Kemudian yang 10 itu bercabang lagi ke bawah. Ada namanya fi'il madi, ada namanya fi'il mudhari', ada namanya isim masdar. Kemudian ada lagi isim fa'il, ada lagi isim maf'ul. Ada lagi amar ya. Kemudian nahi.
Nahi ya, tak nehi, kalau nehi bahasa India. Nahi itu artinya larangan. Jadi lawan dari amar. Amar itu perintah, lawannya larangan. Kemudian ada isim zaman, masa atau waktu. Ada isim makan, nama tempat. Kemudian yang terakhir ada namanya isim alat. Contoh satu kata. Jadi kadang-kadang awak diputar-putar di bahasa Arab. Fataha artinya membuka. Ya. Dipindahkan ke mudhari'nya jadi yaftahu, itu juga baru. Ya. Nah, cuman beda penggunaannya saja. Contoh pintu kalaulah dibuka itu fataha. Kalau sedang terbuka itu yaftahu. Pindahkan ke mudhari'nya. Kemudian masdar fathan, ya itu juga akar katanya. Ada lagi isim fa'ilnya fatihun. Jadi kalau ada nama anak al-fatih itu dari kata-kata fataha, isim fa'ilnya artinya yang melakukan. Kemudian setelah itu ada namanya isim maf'ul, maftuhun, ya, maftuh yang dibuka. Ada lagi amar, perintah, iftah, masih dari kata fataha, tapi penggunaannya berbeda. Bukalah, iftah, perintah. Lawannya larangan, nahi, la taftah. Maftahun, maftahun, miftah, dan terakhir. Ya, kalau maftahun itu isim zaman, maftahun satu lagi isim makan, nama tempat, kemudian miftahun yang terakhir yang ke-10 namanya isim alat. Jadi anak kunci itu bahasa Arabnya miftah. Ini guna untuk membuka. Karena kan pon-ponnya mencaikan miftahun, rupanya dari satu kata yang bisa dirubah menjadi 10. Itu judul godang berapa? 10 kok yang fi'il madhi kok dipocal ke bawah lah jadi ompek boleh deh. Mudhari' pocal ke bawah lah dolo ompek boleh. Masdar pocal ke bawah, fa'il pocal ke bawah. Makanya sebetulnya bahasa Arab itu rumit. Ya, rumit. Dari satu kata bisa dipecah menjadi beberapa bentuk sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau orang lah tontu apa liku-liku akar-akar kata bahasa Arab itu kamano diputau, cuman cara penggunaan itu saja yang berubah. Contoh yang tadi kan tentu arti fataha membuka diputau ke mana-mana aja, mungkin jadi alat untuk membuka, mungkin jadi sedang membuka, mungkin jangan dibuka, atau mungkin perintah bukalah. Termasuklah di sini yang kita bahas salah satu bentuk isim makan itu namanya masjid dari kata sajadah. Jadi kalaulah masjid itu nama tempat, ya Pak ya, tempat sujud. Masa Nabi kan ada musola, yang ada hanya masjid, tidak ada musola. Sebenarnya kalau tengok dari penggunaannya, fungsinya, dari namanya, musola itu juga isim makan, artinya tempat sholat. Tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Mana yang lebih umum sholat daripada sujud? Kalau sholat lengkap dalam ada sujud, ada ruku, ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud. Itu yang sholat kan. Kalau masjid tempat sujud. Sujud hanya salah satu bentuk gerakan dalam sholat. Jadi kini tiba di awak muncullah banyak nama tempat sholat itu. Ada musola, kalau di Jawa ada nama langgar. Itu bahaya juga kan. Kayak awak kalau langgar tumbang ada. Ada langgar, surau, nuasa, itu bahasa bau atau pelimpiong ya. Ada nuasa, ada banyak nama. Maka secara garis besar hanya dua aja fungsinya. Yang pertama, kalau masjid itu didirikan sholat Jumat, kemudian ada sholat berjamaah 5 waktu, maka itu namanya masjid jami'.
berarti itu masjid yang besar. Berarti kalau Al-Ikhlas kah namanya masjid jami. Kenapa? Salat berjamaah ada dalamnya, kemudian ada juga salat Jumat. Dan ada hanya salat berjamaah 5 waktu saja, tapi tidak ada salat Jumat. Kalau di Bukit Koto ada namanya Mushola Darul Amal. Itu jemaahnya aktif 5 waktu, ada wirid pengajian kayak malam, tapi tidak ada salat Jumat. Itu namanya masjid ya, tapi tidak ada salat Jumat, bukan masjid jami, tapi masjid. Maka sebagian ulama mengatakan boleh kita salat tahiyatul masjid walaupun orang awak ambil nama mushola, karena di dalamnya ada salat berjamaah yang 5 waktu. Tapi kalau hanya sampai anak ngaji aja nya, anda boleh salat 5 waktu dah. Jadi itu bukan masjid. Jangan salat tahiyatul masjid lah situ lah. Itu mungkin namanya cendak dulu kan nosa atau apa. Kadang pakai sekali sepokan lahnya. Sekali sepokan tunggu aja kan. Itu tidak ada salat tahiyatul masjid. Jadi itu penggunaan kata. Maka masjid itu tempat sujud, suatu bentuk kata isim makan. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa tugas awak terhadap masjid? Setidaknya ada 4 ya, tugas kaum muslimin itu terhadap masjid ini. Yang pertama namanya al-bina. Ya, al-bina. Yang kedua namanya al-idarah. Yang ketiga ar-riayah. Kemudian yang keempat al-imarah. Mudah-mudahan masaji awak al-ikhlas kah lah berjalan ke ompek-ompek tugas kita itu. Cuma tinggal yang menyempurnakan. Ambasalah berjalan yang ompek ke Pak. Cuma tinggal menyempurnakan. Apa yang pertama? Al-bina. Apa itu al-bina? Membangun. Lah sudah lancar lah. Berarti tugas pertama kok sudah kita laksanakan. Apa yang dimaksud orang yang membangun masjid? Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, Allah akan bangun untuknya mahligai di surga. Sosolah dapat mahligai itu Pak. Ala babuiknya. Lah soto bangun masjid berarti lah ada mahligai itu. Temo aja lah esok. Cuman ada mahligai yang kacik. Ada yang godang. Ada yang ngancak kan. Itu tidak akan sama dah. Sesuai dengan yang dibangun di dunia. Seperti apa kita ikut membangun rumah Allah, maka janji Nabi dalam hadisnya akan dibangunkan mahligai di surga. Siapa yang disebut dengan membangun masjid? Orang yang menyumbang piti aja nya. Ya. Kalau macam itu orang kaya je dapat mahligainya Pak. Kenapa piti aja nya? Ni ada awak kok piti tak bisa dah untuk ikut membangun masjid. Tapi ada tenaga. Ya, ada tenaga. Ibu teroyong ikut. Tak perlu pakai bayi kan ni nyolo yang banyak bekerja. Banyak masjid awak ke dulu Pak, hanya dikerjakan secara bergotong. Ambo tak konang masjid Pelindung 1 tu yang kini mulai tinggal, tapi kini direhab boleh. Cito orang dulu ya. Dia mau dak soto teroyong nyalun lahir lah. Tapi dong cito bangkuit batu dari sungai kampau tu. Itu yang teroyong sesama buat pondasinya. Yang ikut teroyong tu termasuk ikut membangun masjid. Kadang ada orang banyak piti kau tak sempat teroyong dah dah. Teroyong esoknya iya deh dan sedang terbengkalai kojo. Sopoinyo dia anton dah. Tiba orang teroyong berapa bungkus nasinya nya? 3 atui. Boleh sampai atui. Teroyong satu nama Pak. Walaupun yang dia ikut teroyong. Nan bahaya teroyong dak omo soto. Nyumbang dak ajo. Atau sudah itu banyaklah cito. Teroyong tadi apa dia cenda itunya nya? Hanya dapat dah. Pak, tukang nyungka aja nya. Nyumbang dak ajo, pe teroyong dak ajo. Kojo orang salah sodo. Aku penyakit. Kalau banyak cenda itu ke awak ke kacau ada. Jadi yang pertama membangun.
Maka alhamdulillah membangun masjid kau nyon tu awak ndak lei sudah dah. Kadanglah sudah apa kau enggak lihat dia apa kacik wano. Jadi membangun masjid itu rutin. Maka orang yang berimpak ke masjid jangan khawatir. Masjid awak kau masuk kodang kau saja bangun kau. Masjid Al-Ikhlas kau sekodang kau saja dibangunnya. Kau sabri. Ketek dulu mungkin ya. Nah, okey. Kenapa untung tu? Jadi buya impak kami mana lenya nya? Lebih agaknya nya. Abang kile so nambah impak kau. Iko perlu sampai ke jemaah je nego kau. Kadang tiba nak merehab masjid, bongi yang mewakaf atok kami jangan bukanya. Buka so ndak le pahala le. Kata ku itana. Atok dah bocor. Tu kan dipakai je yang itu. Tak bisa. Jadi membangun itu walaupun tak pernah habis, jangan khawatir. Orang yang pernah berimpak ke masjid lah catat dia malaikat tu. Ya, ibadah pakai masjid tadi mengalir pahalanya. Walaupun impak dan awak dah ada oleh. Ini masjid lah bergodang. Ya. Tapi jadi konang-konang pula adalah soto dulu kata masjid ketek dulunya nya. Gitu bergodang lain lolenya nya, ndak soto leh. Salah tu. Dia berombak masjid di pegodang masjid awak ikut terus membangun masjid. Karena tidak akan ada orang yang jatuh miskin rajin berimpak, kena rajin berimpak bersedekah. Jangan sampai ndak ada nama awak di masjid kau, Pak. Ya. Ndak banyak seketek nempontong awak dan sampai ndak ikut. Kamu ketika menyampaikan materi kau sudah solat kalau dari masjid langsung dihubungi dari jemaah. Buya, membangun cendo masjid Al-Ikhwan kamu bau. Iya nya, Pak. Apa? Tiang direhab. Ya, tiangnya di apa? Diberi ornamen. Ambo 1 juta. Alhamdulillah. Jadi berimpak untuk masjid itu sesuai dengan godang kayu. Tapi ikhlas perlunya Bu ya, betul. Tidak salah. Memang ikhlas yang penting. Tapi jangan sampai malaikat pun heran nengok. Apa ti heran menengok? Kayu godang tapi bannya. Kan itu maksudnya malaikat heran nengok tu, Pak. Itu tidak boleh Bu ya. Bolehnya, tapi tidak malu ke Tuhan. Sesuaikanlah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Godang kayu, godang ban, yang paling ngancak ketek kayu, godang bana. Dan bahaya kayu godang, bana ketek. Dan lebih parah le, ndak le ban kayu tu. Ndak asa soto tu. Na'udzubillah. Penghasilan awak sekian banyak. Tiba untuk masjid, baponya seimbang tak kira-kira. Itu artinya. Ya Pak ya. Jadi yang buat semua masyarakat awak Pulau Jambu kau ndak ada yang ndak akan bisa berimpak ke masjid. Kalau menengok ekonomi awak. Maka jangan sampai kita tidak ikut membangun masjid. Itu tugas awak yang pertama. Maka kini banyak Pak tengok Pak, alhamdulillah orang-orang yang Allah beri kelebihan rezeki, dia buat masjid pribadi. Tu jalan dari Siko ke Pekanbaru tu lah banyak kini masjid-masjid. Ada yang dibangun secara pribadi kemudian diwakafkan kepada jemaah. Itu luar biasa. Kok nawulok piti banyak tu, itu yang paling ngancak Pak, buat masjid pribadi. Kemudian baru kita serahkan. Tapi contoh nanti ke awak kok sosole mak ya. Lek tolong buat seorang. Kan tak ada. Makanya buat sesama Pak. Ya Pak, alhamdulillah. Ke masjid ke sosial pun tak ada kurang lah. Katilah sojuk, mandang katilah licin, mandang ke bawah lah licin, hasilnya sekeliling. Ya, maka membangun kau. Tadi yang saya sampaikan, ndak layabi dah. Wak sesuaikanlah dengan perkembangan. Nabi dulu ndak leba hasil masjid dah Bu ya. Hasil dah no dak ada ke bapom. Hasil alaminya. Masjid Quba tu macam apa ketika dibangun pertama? Pak ya, kalau pakur mato. Segi ampeknya lantai tanah. Tapi masjid namanya ketika itu. Jadi Nabi sampai di Quba ndak penginapan buat dia Pak. Padahal ponek jalan kan. Bukan penginapan, tapi yang Nabi bangun itu masjid. Ternyata Nabi fungsikan masjid itu untuk segala macam sifatnya kemaslahatan.
Ya kadang ada lo kayak sompi lo pemahaman awak di masjid hanya untuk solat aja nya. Ya, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Yang nama imarah itu nanti kita akan sampai ke sana pembahasannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama, al-bina. Yang kedua, kewajiban awak ke masjid itu al-idarah. Apa al-idarah itu? Mengurusi. Sudah dibangun tentu ada nak diurus apa? Samanya kabur tadi dibuat tak diurus dah. Esok tinggal umpui je lah. Kalau tidak diurus. Makanya kalau masjid kau sudah dibangun harus diurus. Kalau diurus tentu ada pengurus lah. Secara umum sodo awak kau pengurus. Ya, sodo awak kau pengurus. Apa arti pengurus? Yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keindahan masjid. Cuma tidak akan mungkin ke sodo kau perlu ditulis nama orang ya Pak untuk pengurus. Maka cailah di awak yang kira-kira memungkinkan untuk mengurus masjid. Tengok masjid awak alhamdulillah, tompi awak kau ndak ada yang ndak nawa pengurus. Karena itu bagian dari tugas kita. Kalau sempat ndak dibantu orang kadang awak kalau lah banyak ke bahasa Sunan Pak. Tiba nak membuat proposal, tiba bantuan segala macam. Siapa kan dicai? Kalau banyak, nyina seorang siko, nyina seorang kau ke abang tu nya. Nak selesai. Maka perlu kita bentuk kepengurusan. Salah satu kojo nandak bagaji pengurus haji kata. Ke awak kau bagaji? Ndak ya? Mana tentu ada lo kayak buka rekening mau haji kan gaji per bulan sekian gaji sebulan. Ndak ada Pak. Ya, di mana masjid ndak ada. Gaji pengurus dunia upek cik puji cik. Tapi kadang banyak upek pada puji. Nyenan kerja sosial kau kalau dibuat contoh ndak ubah contoh orang membuat gulai. Membuat gulai itu sebenarnya dia apa dia buat gulai dia ada kambing. Kayaknya mak. Yang paling tahu di gulai itu apa kah? Apa? Kambing kau dia. Sejak mambil oleh, kok bawa no mambil, kok pakai bulang no mambil, lagi juga ada babai ibu ambil kambing kah? Kalau suang bawa mambil, bisa je milin, pilih dia tak tahu dia Pak. Sambil bahasa ngigit memilin, nak boleh jatuh. Atau dia ambil pakai bulang kambing, letak kelucak dia mengkai sampai berdobin. Tambah tinggi batang kambing, tambah kuat dia berdobin ke bawah. Sejak mulai ambil oleh tahu kambing kau. Sudah diambil di bapong lah. Berkelucang kuli. Wah, berkubak. Ala puye sudah ngubak ado. Alun lah. Sudah kubak bompen lah. Karena pakai candung, ada candung bompen ke sudut tiang kan nak boleh pocah. Ala pocah? Berpangu lo Pak. Tahu kambing. Sudah berpangu. Wah, berpilih lo lah. Nak boleh kalau santan. Mak tentu paham lah kan ya kerjanya. Maka dibuatlah gulai kabau, daging kabau. Bila masuk daging kabau-kabau? Kan tak sama je kau tu ambil kambing dah. Tak sama dah Pak. Ya, tak sama dah. Lah jadi gulai kau tadi, gulai apa nama? Awak buat apa kak? Unmanya gulai apa doanya? Gulai kambing, leh begitu. Tapi gulai kabau, gulai ayam, gulai kambing. Kalau lama gulai kau, siapa dapat nama? Lama ti gulai kabau. Kabau dapat nama Pak. Boleh kudian masuk apa? Ya, lama ti gulai kabau kau. Tapi kalau gulai kau tak lama, siapa yang salah? Tak elok kambingnya.
Ya. Lah dene kambi ndak elok donya nyo. Konai kambi ko. Tiba lama dapat nama kau bau. Tapi tiba gulai kau ndak lama yang konai. Paham maknanya? Maka jangan berbangi ke pengurus haji pak. Macam mana kambi ke dia nasib. Ya. Secara umum seperti itu. Maka perlu al-idarah. Kenapa? Sebab awak kan mengurusi masjid. Kalau ndak ada pengurusnya, buat so payah je sampai bersetuju ni kau-kaunya pak. Ya, payah aja. Tujuan awak nak boleh bisa administrasi awak berjalan dengan baik. Tiba orang berempak bersedekah membangun apa kan awak buatlah. Atau tu pengurus yang punya ide dulu pak. Kemudian dimusyawarahkan. Kalau nama musyawarah tu ndak kan sodo usulan kan ditemu dah. Ya, itu nama musyawarah. Kalau ada musyawarah tapi inyolah nawo keputusan. Faham ya? Awak musyawarah awak nak membangun masjid apa kan dibuat dulu piti ada sekian. Tahu WC dulu, ontakan dicat dan segala macam. Musyawarah awak. Tapi ini pengurus dan kalau ndak WC dibuat dan kalau piti godonya. Aja musyawarah aja lah Pak, buatlah kali WC tu. Ndak ada guna musyawarah lah. Musyawarah kau mencai kata mupakat. Begitulah indahnya ajaran Islam itu. Wasyawirhum fil amri. Tidak disebut urusan apapun Pak. Semua urusan. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Kan itu kata Allah dalam Al-Quran. Baik nang godang apalagi nang ketek. Ya, semua urusan itu putuskan dengan bermusyawarah. Jadi tiba Pancasila itulah kemudian Al-Quran jauh sebelum itu sudah menganjurkan bermusyawarah. Apalagi yang namanya urusan sosial seperti masjid. Musyawarah kotio keputusan tertinggi. Jadi kalau lah diputus dengan musyawarah, ajan babuni jadi kadai lah. Macam tadi jodoh. Tiba kau tu apa? Ada usulan. Dak lain babuni tu. Antok aja. Nah, kalau antok berarti setuju dia dengan keputusan nikah. Kan itu kaidah dalam bahasa Arab kan as-sukutu yadullu ilal setuju. Pak ya, diam itu menunjukkan setuju tio. Ditanya ada ndak usulan? Ontok aja. Nah, berarti setuju. Awak buatlah WC keputusannya. Berarti buat WC. Pulang tengah apik tu singgah di kodai. Pak ya. Dan itu tidak menobik meja lo Pak. Itu tidak ketujuh dah. Apa WC buat dulu banyak buat yang ditulis. Inya duduk kau tu apik tadi. Adanya dalam lah bertanya pula tu. Ada usulan. Untuk aja. Tiba di kadai bawa kada bercerita. Itu termasuk juga bagian dari penyakit. Jadi kalau sudah tukang babuni dia kan tidak mantap. Maka dalam apik tu biarlah awak pasti tahu kang urek teliu. Biasa dia. Asal jadi lu pasti tahu kang urek teliu. Ya, dalam apik silakan. Itu gunanya. Rasulullah itu semua yang dia kerjakan, dia panggil sahabat. Apalagi ke peperangan, itu dipanggil sahabat. Contoh apa strategi awak dalam peperangan ini? Sehingga di samping Masjid Nabawi itu kan ada tempat Nabi selalu bermusyawarah di situ. Di Saqifah itu kan sering Nabi bermusyawarah di situ. Apapun yang akan dibuat, Nabi musyawarahkan dengan para sahabat. Jadi tidak di masjid aja dong, sampai ke rumah pun kan macam itu juga ya. Diundiung dulu. Itulah bagian dari ajaran Islam. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang kedua, al-idarah. Kemudian yang ketiga, tugas awak ke masjid ke ar-riayah. Apa itu ar-riayah? Memelihara. Kalau ke awak ke tadi mana lo istilah gharim. Ya Pak ya, siak ya. Gharim siak yang awak beri kepercayaan untuk memberosiong masjid. Kalau di kota-kota itu jadi apa tuh? Jadi rebutan. Apalagi dia mahasiswa. Ya, baca itu mana masjid yang alun ada gharimnya, penjaganya.
Kenapa? Karena perlu bersih. Tuh Pak. Jadi tujuan apa menyampaikan ni kok? Jan awak menganggap mentang-mentang masjid awak lado gharimah. Awak bayar gaji mau 1 juta sebulan. Contoh ya. Kalau zaman kini kok 1 juta sebulan kok kira-kira lah Pak. Bisa dikotong gaji tu. Zaman kini kah? Dengan kebutuhan awak. Tambahlah dengan kojo, volume kerja, sodo, ya, berosiong dalam, berosiong dilu, berosiong WC. Kadang-kadang seperti itu ya. Kau berapa honor garim awak? Masa beri? Hah? 1,2 juta tu lah mantap tu. Untuk di kampung ya. Kalau di kota-kota beda. Artinya apa? Kalau awak ingin dan merasa masjid kau milik awak, Pak, pai dulu nak ambil onda, nampak sampah tunggu di kebun onda awak. Jenado dalam kiki awak, ndak mau ambil sampah, kalau Pak dia apa? Gharim kan lainnya. Paham ya? Pahamnya Pak? Lah ya. Kadang ada cara pikir macam itu Pak. Padahal ndak pernah awak tu pahala tu. Ya, pahala lah terletak di depan awak. Tapi dek gara-gara lah tu ada yang menjaga, ada gharimnya, dak leo mau ambil sampah lah nampak. Jangan gharim kau tak nampak dek bodoh, ya. Lalu nampak nan itu. Kita awak dulu nampak. Jadi walaupun kita sudah punya penjaga yang kita tunjuk, kalau merasa masjid kau milik awak, maka cailah pahala di masjid. Maka mencari pahala ndak ibadah solat aja dah. Banyak peluang kita untuk mendapatkan pahala di masjid. Puasa, apalagi ibu-ibu ya, kalau ibu biasa banyak rajin tuh. Jadi kadang nampak lo ada di sapu aja dah. Kadang tak sempat de penjaga bodoh kan, disapu aja. Kalau ibu biasa rajin macam itu. Maka peluang kita sebetulnya di masjid ini banyak yang Allah berikan pintu-pintu pahala itu. Jadi ar-riayah, memelihara masjid itu tidak hanya kepada satu orang walaupun sudah kita tunjuk, tapi kasodo awak berpeluang kalau kita ingin mendapatkan pahala. Karena di masjid ini sumber pahala. Apa tadi sumber pahala? Masuk aja lo dapat pahala. Itu sumber pahala. Sampai sholat tahiyatul masjid pun boleh dikerjakan walaupun di waktu yang haram. Ulangi, masuk ke masjid pas pagi hari ketika matahari terbit, itu kan tidak boleh sholat. Ya, termasuk waktu yang dilarang sholat. Atau ketika matahari pas di pertengahan kita, atau matahari terbenam, di saat itu kan tidak boleh kita sholat. Tapi ketika itu pula topik awak masuk masjid, boleh kita sholat tahiyatul masjid walaupun di waktu yang dilarang. Tapi kalau tidak sholat tahiyatul masjid, kita tidak boleh sholat di waktu-waktu dilarang itu Pak. Ya, haram hukumnya sholat di waktu yang dilarang. Cuma kebetulan masuk masjid, boleh kita sholat walaupun di waktu yang dilarang. Itu keistimewaannya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ya ada juga nampak di awak jemaah awak, tiba umpamu ada musyawarah atau tabligh akbar di masjid, datanglah talambe, kadang duduk di depan kalau ada Pak. Tapi begitu masuk langsung duduk. Tengok di orang sodo. Ambu aso menengok pasti ada penilaiannya. Kok tak solat abang tu ya? Ya kan? Walaupun nontok aja nya, tapi dalam hati tak solat abang tu dunia. Tak tontu deh solat tahiyatul masjid. Tapi yang baso mudah-mudahan jemaah awak paham dengan itu. Ya, jadi tak kan solat aja awak tahiyatul masjid tu Pak. Masuk masjid solat 5 waktu. Itu aja tahiyatul masjid, tidak. Kapanpun kita masuk masjid disunatkan salat 2 rakaat. Fala yajlis hatta yusalli rakaatain, kata Rasulullah. Jangan kamu duduk sebelum salat 2 rakaat. Ibu-ibu nampak dia ada jasa sebagian ketika wirid ibu-ibu. Lambat masuk tiba masjid langsung duduk aja lah, tak ada malu salat, wallahu alam. Masa salat malu? Ya, tak kena dulu malu dah kan. Kalau memang awak lambat datang masuk masjid, salat kita sebelum kita duduk. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang ketiga. Tugas kita yang keempat terhadap masjid itu al-imarah. Jadi sudah al-bina,
sudah al-idarah, sudah ar-ri'ayah, tugas yang keempat al-imarah. Tugas yang kompleks lah yang Allah sebut dalam surah At-Taubah. Hanya beberapa kelompok saja yang akan mau mengimarahkan masjid itu. Siapa mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Pertama, man amana billah wal yaumil akhir. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Yang keempat, wa ataz zakah. Yang kelima, wa lam yahsya illallah. Jadi awak dek amu dek waduk dalam masjid kini Pak, salah satu yang lima ko lah yang mendorong kita. Kalau ndak nahu nan lima ko dah, kok tak dodok bono ke masjid ndak jepai dah Pak. Kalau ndak ada nan lima ko. Maka yang lima ko lah yang mendorong kita mau mengimarahkan masjid. Pertama, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Itu berarti rukun iman yang pertama. Dulu pernah bahas. Rukun iman kok yang paling sakral itu yang nomor satu kok Pak. Ya, iman kepada Allah. Kalau yang lain itu makhluk. Iman kepada malaikat. Contoh ya. Buya, pon anda mau kaji Buya. Malaikat itu punya sayap. Pon anda mau kaji itu Pak. Malaikat itu punya sayap. Berandai-andai. Terbayanglah di awak. Contoh apa? Kapak malaikat juga. Sayap malaikat itu. Contoh sayap burung Garuda, tapi godang. Ya, lowe godang, tapi contoh kapak burung Garuda. Terbayang dia awak contoh itu. Sayap malaikat itu. Upo sendak contoh itu loh. Ya, sayap malaikat itu bukan seperti itu. Kio-kio awak membayangkan sayap malaikat contoh burung Garuda tadi, salah tak? Berdosa aduh. Enggak. Enggak dosa dah Pak. Ya, walaupun salah yang bayangkan tuh. Iman kepada Rasul. Nyenye Buya-Buya menyampaikan Nabi Yusuf itu gagah. Apailah kepokan bau, besujan bule di mall. Gagah bule kok. Cendiko gak Nabi Yusuf tuh. Ya, terbayang dehnya. Cendiko itu Nabi Yusuf. Uposa Nabi Yusuf gagah pun dituleh. Salah waduh. Berdosa waduh. Tidak. Ya. Tidak. Tapi kalau nomor satu kok hati-hati. Iman kepada Allah. Makanya iman kepada Allah itu yang sangat sakral di situ. Kenapa? Jangan coba-coba membayangkan. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang bisa menyerupai. Kalau masih bisa dibayangkan, berarti itu bukan dia. Bukan itu yang kita sembah. Yang kita sembah itu yang tidak bisa dibayangkan. Ya, maka beberapa contoh tadi membayangkan malaikat punya sayap, salah, tidak berdosa, tidak masalah. Membayangkan Nabi seperti ini, tahu salah, tidak masalah. Tapi jangan coba-coba membayangkan yang nomor satu itu, beriman kepada Allah. Tapi banyak ayat-ayat Buya, ya, yang tangan Allah juga lah, wajah Allah juga lah, ya, segala macamnya. Maka jangan coba-coba membayangkan. Sobui tangan terbayang puluh tangan condeko, rusak akidahnya. Sobui wajah terbayang puluh wajah nan condeko, rusak akidahnya. Ya Pak ya. Jadi ambo bukan mapo ndak. Walaupun awak ndak mengaji sifat 20, tapi yang mukhalafatul hawadis itu harus tanam kokoh-kokoh. Ya, tidak menyerupai, menyalahi semua yang baharu. Itu harus kokoh-kokoh itu Pak. Awak untung je lah tak berdebat dengan Kristen. Sebab orang Kristen berdebat jawab masalah itu mungkin kalang kabut juga ada. Contoh apa Tuhan kalian dunia? Sabui dia umpama Yesus itu kenapa kami yakini Tuhan? Karena Tuhan Allah, ini kata Allah nama dia ya. Tuhan Allah itu masuk ke dalam tubuh Yesus. Apakah tidak bisa bagi Allah masuk dalam tubuh Yesus? Karena Allah bisa berbuat segala-galanya. Terpenuh. Iya lesonya ini buya-buya Tuhan bisa berbuat apa nyinyo jo. Ikutin bahaya kok Pak. Ya, jadi masalah akidah ini hati-hati kita. Ya, hati-hati kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka orang pertama yang mau mengimarahkan masjid mereka yang betul-betul kuat dan
menampakkan bukti nyatanya tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi nanawa buat kini kan bukti kok Pak. Ya, salat berjamaah awak itu bukti. Infak sedekah awak itu bukti. Bukti apa? Bukti beriman kepada Allah. Bukti itu dia. Yang dicari itu sebenarnya bukti nyatanya itu mana? Yang membela awak ketika disidang di hadapan Allah, yang bukti kok ya Pak. Tak laku dah. Lei beriman kepada Allah, lei nyemului. Tapi tak boleh nampak solat, tak nampak puasa, tak nampak infak sedekah segala macam, berarti tak ada buktinya. Ya, jadi bukti itu yang penting. Kemudian mereka yang mendirikan solat, wa aqamas shalah. Makanya di masjid solat bukan hanya solat maktubah. Ya Pak ya, bukan hanya solat maktubah. Pernah sampaikan dulu, Buya, ke masjid dapat 27 kali lipat. Itu nan jole tu Pak. Ya, nan jole ikut berjemaah dapat 27. Nan tak jole dan lebih pada itulah. Rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah. Itu janji Nabi juga akan dibangun dia rumah di surga. Orang yang melaksanakan rawatib 10 rakaat, ada yang mengatakan orang yang melaksanakan rawatib 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumahnya di surga. Mana yang 10 itu? 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib. Ya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Kalau yang mengatakan 10. Kalau yang mengatakan 12, 4 sebelum zuhur. Ya, 4 sebelum zuhur dan yang lain sama seperti yang tadi. Nah, itu maka perempuan ini sebetulnya Pak, iri yo ada Pak. Kalau awak buat nencende itu, abo kalau dibangunkan rumah di surga. Uposan orang mak-mak nasabolaiko yang perempuan itu ndak payah bono nyope ke sarugo do. Ndak bono salat rawatib badompong jo ke sarugo. Cayo mak ya. Nama? Ayo lo do buyanya. Awak lah telajur banyak mbu lah telajur banyak buat salat rawatib. Semakin bagus. Maka kata Nabi dalam hadisnya, perempuan itu salat saja dia yang maktubah, puasa saja dia di bulan Ramadan. Berarti yang wajib-wajib aja ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat kepada suami, dia masuk surga. Dong orangnya. Tapi bukan berarti manogang amat male jan buat salat rawatib, bukan itu artinya. Tapi begitulah keistimewaan perempuan itu. Jan beko sudah isa dak rawatib do ya. Dibuat rawatib berarti tambah berlobby lo pada itu. Sedangkan contoh itu aja perempuan itu sudah ada peluang untuk masuk surga. Apalagi ditambah dengan yang sunat-sunat. Tapi tiba di awak ndak ada macam itu dah mau di hadis tu. Ya, ini ndak ada di sahabat itu suami taat kepada istri. Ndak ada bersuara macam itu dah. Tapi kalau istri taat kepada suami, ada bersuara macam itu. Makanya mak-mak kau kadang-kadang kaji-kaji untuk menguntungkan ini hafal capek dia Pak. Menyuci ndak tugas kami donya. Masak ndak tugas kami do. Ngepel lantai ndak tugas kami do. Tentu dia mama itu ndak tugas amaknya. Tapi babu aja selama kah? Kadang bahaya je nyampe ni kau Pak. Itu tugas siapa tu? Masak, nyuci, ngepel segala macam, tugas siapa tu? Tugas suami. Ya Pak. Tapi mana kona ya? Amba belum sampai lah. Ya, jangan sampai situ jadi rongon. Hanya nan di ujung kau tenang kona yang sekete kau. Di mana tersangkui perempuan itu harus patuh kepada suami. Kalau suong dek suami masak, tapi nak ni serugo tadinya kunci serugo mak-mak tu siko diam. Gak ya? Kunci surga istri itu terletak pada suami. Asabalaiko diam kunci serugo tu Pak. Dia awak diam Pak. Kunci serugo inyo kah?
Tapi nan bahaya lah, yang megang kunci tak bisa masuk dah. Inya megang kunci, ainya tak bisa masuk dah. Kunci jong ke sebelah ikut dah, naninya tak bisa masuk dah. Ikut dah paling malang dah. Jadi jangan sampai awak megang kunci, awak kan tak bisa masuk. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, mereka yang mengimarahkan masjid itu adalah walam yahsya illallah. Mereka tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Maka tugas awak berusaha tawi. Ya Pak, nyawa nan sampai sempurna mengamalkan ini mungkin belum. Masih banyak kekurangan kita. Maka tugas kita selalulah berusaha untuk bisa menyempurnakan sesuatu yang sudah kita ketahui. Terutama sekali tugas-tugas kita terhadap masjid yang merupakan rumah Allah di dunia ini. Demikian tausiah kita, semoga bermanfaat. Hamba mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.